Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin Hauri, saya dari MTSN 1 Purwakarta. Di sini saya akan menyampaikan orasi kebangsaan dengan tema anti korupsi dan 4 konsensus berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah bangsa yang besar. Bahkan banyak yang bilang tanah kita tanah surga. Namun jutaan rakyat direnggut kesejahteraannya oleh para pemimpin yang korup. Tikus-tikus bangsa yang selalu benar di mata hukum. Sejak 17 Agustus 1945, Indonesia telah merdeka dari penjajah. Tetapi udara kemerdekaan hanya diperuntukkan untuk segelintir golongan, bukan kepada rakyat kecil. Dikala bangsa-bangsa lain terus berlomba membangun industri, pendidikan, dan infrastruktur negaranya, kita masih tergeletak lemah tak berdaya digerogoti korupsi. Apakah ada yang tahu? Sudah berapa banyak uang rakyat yang pernah dikorupsi tikus-tikus di negara ini? Tak ada yang bisa menjawab ini, karena terlalu banyak saudara-saudaraku. Tetapi siapa yang masih peduli dengan itu semua? Kalau setiap orang, setiap golongan sibuk menyuarakan kepentingan masing-masing. Tindakan korupsi adalah kejahatan yang sangat bejat. Uang rakyat dihabiskan untuk kepentingan pribadi. Korupsi di negara ini telah merugikan rakyat dan negara puluhan triliun, bahkan ratusan triliun. Korupsi jelas-jelas adalah virus ganas yang mampu menumbangkan suatu bangsa besar ini. Oleh karena itu, wajib kita basmi. Tetapi masih adakah orang yang peduli dengan itu semua? Masih adakah orang yang peduli dengan bangsa? Masih adakah orang yang peduli akan hak rakyat yang terampas? Kalau masih ada, bangkit dan bersuaralah. Ini adalah negeri kita, bangsa kita, tanah kita, rumah kita, dan tidak boleh membiarkan korupsi menindas rakyat. Kita rebut kemerdekaan, wahai rakyat dan pemuda Indonesia. Para pemangku kekuasaan negara ini telah menjadi buta akan penderitaan rakyat, telah menjadi tuli akan tangisan anak-anak yang tidak sekolah. Dan mereka telah berubah menjadi piranha yang mampu menghabiskan uang rakyat hanya dengan sekejap mata. Rakyat hanya bisa menangis menyaksikan perampasan di seluruh penjuru Nusantara yang dilakukan pemimpinnya sendiri. Dengan congkaknya para koruptor berjalan di bumi pertiwi ini tanpa malu, malah bangga atas kejahatannya. Wahai saudara-saudaraku, hukum bangsa kita seakan tak mampu berbicara lagi. Para penegaknya telah dibayar oleh para koruptor untuk menyelamatkan mereka di meja hijau. Oleh karena itu, kita di sini untuk menuntut hukum yang bersih dari kepentingan-kepentingan suatu golongan atau individu. Hukum harus independen, hukum harus tegas dalam menindak para koruptor. Kalau perlu hukuman mati pantas diberikan kepada para koruptor. Kepada seluruh pelajar di seluruh penjuru Nusantara, marilah kita saling bergandeng tangan, membentuk pagar manusia yang kuat untuk melawan korupsi di negeri ini. Hukum seakan tak berdaya lagi melawan korupsi. Tak akan ada lagi harapan kalau kita siswa juga tidak peduli dengan nasib jutaan rakyat jelata di negeri ini. Sekarang para wakil rakyat tak mampu lagi mewakili rakyat, tak mampu lagi menyambung lidah rakyat, karena mulut mereka telah bisu, disumpal oleh kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Kawan-kawan semua, jangan kita gentar berdiri di barisan paling depan untuk melawan bentuk apapun penindasan di negeri ini. Sudah terlalu lama virus korupsi melanda bangsa kita. Oleh karena itu, hari ini harus kita hapuskan di bumi pertiwi. Sudah terlalu banyak rakyat yang sengsara dikarenakan pencurian besar-besaran uang rakyat bangsa ini. Oleh karena itu, marilah kita saling bergandeng tangan membentuk barisan untuk maju. Nasib bangsa ini bukan di tangan presiden lagi, bukan pula di tangan wakil rakyat lagi, tetapi di tangan para pemuda yang cinta terhadap bangsanya sendiri. Lalu bagaimana kita bisa menjadi siswa-siswi yang anti korupsi? Untuk bisa menjadi siswa-siswi yang anti korupsi, diawali dengan hal yang mudah.
Pertama, siswa yang anti korupsi tidak akan pernah mencontek. Kedua, siswa yang anti korupsi akan selalu disiplin. Ketiga, siswa yang anti korupsi akan selalu jujur dalam setiap perkataan maupun perbuatannya. Dan yang terakhir, siswa yang anti korupsi akan selalu mendekatkan diri kepada Sang Ilahi. Menyerah kepada korupsi adalah sebuah pengkhianatan. Menjadi koruptor adalah sebuah pengkhianat. Sebagai generasi penerus bangsa, kita lawan perang melawan korupsi di negeri ini. Korupsi bukan budaya negeri ini. Tak sepantasnya untuk kita pelihara ataupun dijaga. Wahai para generasi penerus bangsa, jangan biarkan dirimu dari tradisi jahat tak bermoral, yaitu korupsi. Salam anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.